Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dan kita berada di hari Senin terakhir di bulan Juni tahun 2020, lebih tepatnya di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Lebih jelasnya bisa dilihat di description box. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, sepertinya ada sesuatu yang positif di hari Senin ini. Di sini kalau bisa saya katakan, daripada segi rezeki di hari Senin ini sepertinya energinya sangat bagus sekali. Artinya di sini memang daripada segi keuangan atau segi rezeki di hari Senin ini sepertinya ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan daripada kehidupan finansial kamu. Tetapi di sini tetap harus saya sarankan, walaupun kondisi finansial kamu sedang berada di dalam kondisi yang baik, tetapi kehati-hatian di dalam mengeluarkan uang harus tetap dilakukan. Artinya ketika pemasukan cukup lancar, maka kamu juga harus bisa yang namanya menekan kondisi pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran-pengeluaran yang intensitasnya terlalu sering malah akan mempengaruhi kondisi keuangan kamu nanti ketika memasuki bulan Juli tahun 2020. Dan sudah seyogianya di hari Senin ini tanggal 29 Juni tahun 2020, kondisi keuangan yang lancar harus bisa kamu atur kebutuhannya. Ini digunakan untuk ini digunakan untuk ini, dan jangan lupa disisakan untuk bisa bersedekah di dalam kehidupan kamu. Karena kehidupan tanpa bersedekah itu akan sia-sia. Selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan umur, kita harus tetap bersedekah seikhlasnya. Apa yang kita punya kita sedekahkan asalkan kita ikhlas. Dengan sedekah maka akan mengundang yang namanya rezeki-rezeki yang sifatnya tidak terduga di dalam kehidupan kita. Dan juga buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di hari Senin ini saya berikan suatu advice. Di sini memang yang namanya takdir, yang namanya rezeki itu kita tidak bisa kontrol sepenuhnya. Itu murni hak prerogatif daripada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus percaya bahwa yang namanya takdir, yang namanya rezeki, yang namanya jodoh itu pasti tidak akan tertukar. Jadi ketika itu memang sudah menjadi milik kamu, ya udah itu akan kembali kepada kamu. Tetapi jika itu memang bukan milik kamu, ya maka dia akan pergi. Maka dari itu syukuri apa yang saat ini kamu punya, hargai apa yang saat ini kamu miliki, dan walaupun kamu daripada segi hubungan asmara dengan pasangan ada masalah, tetapi yang harus kamu ingat adalah bahwa setiap masalah itu pasti ada takarannya masing-masing. Di dalam hubungan asmara juga tentunya ada porsinya masing-masing di dalam sebuah permasalahan. Mungkin permasalahan kamu dengan pasangan seperti ini itu sudah sesuai dengan level kamu. Level kamu dengan pasangan kamu itu sumber permasalahannya seperti ini. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan asmara kamu untuk apa? Untuk meningkatkan step by step, level by level di dalam kehidupan asmara kamu. Dan yang perlu kamu tahu adalah bahwa setiap masalah di dalam hubungan asmara kamu itu sebenarnya ada jalan keluarnya. Tetapi kenapa belum menemukan jalan keluarnya? Karena kamu dengan pasangan kamu ini seakan-akan berbeda pandangan, berbeda visi dan misi. Jadi bertolak belakang seperti magnet, ini utara, ini juga utara, jadi saling bertolak belakang. Jadi tidak bisa klop begitu. Jadi solusinya adalah harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Ketika persepsi kamu dengan pasangan kamu ini bisa kamu samakan, maka masalah yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu ini pasti bisa terselesaikan. Terutama di akhir bulan Juni tahun 2020 ini, tepatnya di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Selanjutnya, buat kamu yang punya zodiak Aquarius
Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Di sini memang terkadang harus ada beberapa hal yang kamu ikhlaskan di dalam kehidupan kamu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu terlalu mempertahankan hal itu malah akan menjadikan suatu beban bagi kamu. Jadi memang di sini kalau bisa saya katakan ini lebih cenderung ke urusan pekerjaan dan urusan tekanan secara pribadi ya. Jadi di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus mengikhlaskan beberapa hal di dalam kehidupan kamu. Kalau ini bisa saya katakan mungkin di bulan Juli nanti kamu harus bisa mengikhlaskan daripada sisi pekerjaan kamu. Jadi di sini untuk 30% Aquarius ya, ini mungkin tidak semuanya tetapi 30% Aquarius di sini kamu harus mengikhlaskan daripada sisi pekerjaan kamu. Karena di sini sepertinya daripada sisi pekerjaan kamu ini tidak bisa diharapkan banyak untuk bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kamu yang semakin meningkat setiap harinya. Jadi di sini kamu itu perlu mendapatkan sebuah pekerjaan yang memang layak untuk kemampuan kamu dan layak daripada segi pendapatan daripada pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua juga harus ada beberapa hal yang kamu ikhlaskan. Contoh memang di akhir bulan Juni ini keuangan kamu agak cenderung jebol. Jadi itu semua harus berusaha kamu ikhlaskan dan itu nggak mungkin kembali. Yang ada apa? Yang ada ketika bulan Juli nanti kamu mulai memperbaiki daripada kondisi finansial. Nah, bagaimana memperbaiki kondisi finansial sedangkan daripada sisi pekerjaan tidak bisa diandalkan. Tidak usah khawatir, kamu punya Tuhan yang menjamin rezeki kamu. Kamu punya Tuhan yang maha kaya, punya Tuhan yang maha pemberi rezeki, dan kamu harus percaya kepada kedua hal itu. Ketika kamu percaya, maka nanti langkah-langkah kamu itu akan dituntun oleh Tuhan yang Maha Esa untuk sampai kepada sumber penghasilan kamu yang dimana pendapatan kamu itu akan jauh lebih baik daripada pekerjaan kamu yang sebelumnya. Jadi memang di bulan Juni tahun 2020 ini, tepatnya di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, harus ada beberapa hal yang kamu ikhlaskan di dalam kehidupan kamu. Jadi memang yang harus kamu ingat adalah ketika kamu ada sebuah permasalahan, pasti di balik masalah itu selalu ada hikmah yang bisa menjadikan suatu pelajaran buat kamu, yang akan memberikan dampak kebaikan buat kamu. Intinya untuk saat ini kamu harus meningkatkan frekuensi ibadah kamu. Untuk kamu agama apapun itu, tingkatkan frekuensi ibadah, tingkatkan kedekatan, kemesraan kamu dengan Sang Pencipta. Maka dengan hal itu akan membuat pikiran kamu lebih tenang dan kamu tahu arah kehidupan kamu itu mau kamu arahkan kemana. Tanpa Tuhan kita tidak akan menjadi apa-apa. Tanpa kehadiran Tuhan, pikiran kita pun juga akan kemana-mana. Oleh karena itu, tingkatkan sisi spiritual kamu dengan Tuhan yang Maha Esa untuk kamu tahu arah yang mana yang harus kamu lakukan di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Untuk sisi keuangan pun juga memang di akhir bulan Juni ini cukup parah ya. Mungkin sampai hari Selasa besok masih akan dalam kondisi yang cukup parah. Tetapi ketika memasuki bulan Juli, kamu nggak usah khawatir, semua itu akan menampakkan perbaikan-perbaikan yang sifatnya cukup signifikan di dalam kondisi keuangan kamu. Untuk sisi hubungan asmara, di sini ada kartu The Lovers. Artinya di sini walaupun pasangan kamu itu punya tuntutan kepada kamu, tetapi di sini yang harus kamu syukuri adalah pasangan kamu itu bisa mengerti kondisi kamu, bisa mengerti keadaan kamu. Kalau kamu sedang berada di dalam kondisi yang susah, kamu sedang berada di dalam kondisi yang sulit, pasangan kamu bisa memahami kamu. Dan kamu harus bersyukur punya pasangan yang mau mengerti kamu secara keseluruhan dalam kehidupan kamu. Khususnya di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di hari Senin ini sepertinya memang kamu sedang membutuhkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan kamu. Kenapa seperti itu? Sepertinya di hari Senin ini tanggung jawab daripada zodiak Pisces itu sangat banyak dan besar. Tanggung jawab secara keuangan, tanggung jawab secara keluarga, tanggung jawab secara sosial, maupun tanggung jawab secara pekerjaan. Oleh karena itu di sini memang harus kamu sadari buat kamu yang punya zodiak Pisces, tanggung jawab kamu di hari Senin ini sangat banyak. Oleh karena itu kamu perlu menstabilkan apapun itu di dalam kehidupan kamu. Ketika kestabilan hidup kamu itu belum kamu dapatkan,
maka yang ada apa? Yang ada malah masalah itu masih belum bisa terselesaikan. Karena apa? Karena untuk menyelesaikan masalah itu bukan hanya tanggung jawab saja, tetapi juga perlu yang namanya kestabilan di dalam hidup, kestabilan emosi, kestabilan mengelola masalah, kestabilan menemukan solusi, itu juga harus kamu perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab saja, tetapi juga perlu yang namanya kestabilan. Dan juga yang harus kamu pahami adalah semakin hari usia kita itu bertambah dan berkurang. Artinya secara matematis usia kita itu setiap hari itu bertambah, tetapi secara jatah usia kita itu berkurang. Maka dari itu ujian yang bertubi-tubi yang saat ini kamu hadapi itu adalah sebuah tempaan daripada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa membuat kamu itu lebih baik lagi. Dan ingat, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Memang terkadang sesekali waktu kamu berpikir untuk menyerah, berpikir untuk berhenti, tetapi kok ada sesuatu yang mempunyai pertimbangan yang lain. Sepertinya kalau mau menyerah, tapi sayang sudah berjalan seperti ini. Dan ingat, memang keyakinan untuk menyerah itu semakin hari semakin besar. Tetapi kamu menyadari bahwa kalau kamu menyerah, masalah ini justru malah akan bertambah besar. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus tetap menjalani kehidupan ini. Meskipun ada masalah yang mengikuti di belakang kamu. Terus kapan dong Pisces bahagia? Pisces akan menemukan kebahagiaannya mungkin ketika dia bisa mengelola kestabilan emosi yang ada di dalam dirinya dan bisa menyelesaikan permasalahan yang stabil. Artinya masalah itu juga harus kamu selesaikan dengan stabil. Maksudnya jangan hari ini selesai besok ditunda, hari ini selesai besok ditunda. Jadi selesaikan masalah itu harus sampai tuntas, harus sampai akar-akarnya, supaya masalah ini tidak ada frekuensi kemungkinan besar untuk kembali lagi, termasuk daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi keuangan yang sepertinya di hari Senin ini kondisi keuangan agak sedikit bergejolak karena adanya besarnya pengeluaran daripada penghasilan. Kemudian di sisi hubungan asmara memang kekangan atau sekat-sekat yang diberikan oleh pasangan kamu itu memang seakan-akan menghambat kamu secara ruang gerak. Artinya pasangan kamu itu terlalu posesif, terlalu cemburuan, terlalu curigaan, dan dianya nggak mau terbuka dengan kamu. Maka dari ini hubungan asmara kamu ada sedikit gesekan, ada sedikit permasalahan daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetapi apapun itu kamu pasti bisa melalui ini semua. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ace of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di sini kalau daripada sisi asmara, kamu boleh marah dengan pasangan kamu. Kamu boleh emosi dengan pasangan kamu jika memang memungkinkan untuk keadaan tersebut. Akan tetapi ketika kamu marah dengan pasangan kamu, ketika kamu emosi dengan pasangan kamu, usahakan jangan terlalu berlebihan. Begitu pula dengan rasa cemburu dan rasa curiga. Cemburu dan curiga itu boleh. Itu merupakan salah satu bentuk daripada kasih sayang. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu nantinya akan membawa dampak buruk daripada hubungan asmara kamu. Nah, hal ini yang sering terjadi di dalam hubungan asmara Aries ketika segala sesuatunya itu berlebihan, sehingga malah memunculkan eskalasi permasalahan di dalam kehidupan asmara zodiak Aries. Jadi harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan takarannya. Cemburu sesuai dengan takarannya, posesif sesuai dengan takarannya, kemudian marah dan emosi juga sesuai dengan takarannya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu berlebihan supaya hubungan asmara kamu bisa lebih terjamin dan terjaga. Kemudian dari sisi pekerjaan dan dari sisi keuangan, di sini sepertinya kalau untuk sisi keuangan kamu masih cukup kuat, masih cukup kokoh walaupun angin hembusan itu sangat kencang, tetapi kondisi keuangan kamu masih tetap bertahan, masih tetap stabil dengan kondisi keyakinan dan pendirian kamu. Karena memang di sini untuk sektor keuangan, untuk sektor pekerjaan juga sepertinya pendirian daripada zodiak Aries ini sangat kuat sekali. Meskipun di bulan Juli nanti sebagian besar Aries akan dikurbankan, tetapi di sini pendirian daripada zodiak Aries ini sangat kuat sekali, sehingga daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi keuangan di sini masih cukup berada di dalam bawah kendali daripada zodiak Aries itu sendiri. Oke?
Yang menjadi persoalan Aries hanya masalah yang berlebihan tadi yang saya sebutkan di awal. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aries, selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, sebelum Taurus dikurbankan secara massal di akhir bulan Juli nanti, di sini saya sarankan kamu harus berhati-hati. Kamu harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan mental untuk dikurbankan di akhir bulan Juli tahun 2020 nanti. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, di akhir bulan Juni tahun 2020 ini, kalau kamu punya impian, kamu punya harapan, kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, itu harus kamu kejar, harus kamu lari, harus kamu kejar terus. Karena apa? Kalau kamu nggak kejar, ya maka kamu nggak akan dapat. Oleh karena itu, harus menyadari juga apa yang kamu harapkan ini tuh pantas nggak untuk kamu harapkan. Apa yang kamu inginkan itu pantas nggak untuk kamu inginkan. Apa yang kamu perjuangkan ini pantas nggak untuk kamu perjuangkan. Jangan memperjuangkan sesuatu yang sama sekali dia juga tidak memperjuangkan kamu. Jangan berharap kepada sesuatu yang juga tidak mengharapkan kamu. Jadi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Taurus harus realistis. Ketika kamu memberi A, maka kamu juga akan mendapatkan A. Jangan kamu memberi A, kamu malah dapatnya B. Artinya ketika kamu berjuang, maka kamu juga harus diperjuangkan. Nah, kemudian di sini ketika kamu sudah tidak dihargai lagi di dalam suatu tempat, maka di sini saya sarankan kamu harus mencari pijakan yang lainnya. Ingat, kamu itu punya harga diri. Walaupun kamu saat ini sedang dalam kondisi yang rapuh, sedang berada dalam kondisi yang banyak masalah, banyak orang-orang yang sepertinya nggak suka dengan kamu, tetapi di sini kamu tuh punya harga diri. Jangan mau terus-menerus berada di dalam situasi yang terus diinjak-injak. Kamu perlu membuktikan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kamu nggak bisa yang namanya membungkam mulut mereka karena kamu cuma punya dua tangan. Tetapi di sini kamu punya dua tangan ini untuk tutup telinga. Supaya apa? Supaya kamu itu nggak terpengaruh dengan omongan-omongan buruk mereka. Oleh karena itu, fokuslah dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Dan ingat, kamu punya harga diri. Dan kamu harus menjunjung tinggi harga diri kamu. Dan ingat, satu-satunya untuk membungkam daripada mereka adalah kamu sukses dengan sesegera mungkin. Oleh karena itu, hari Senin ini, ayo bangkit, ayo semangat, jangan rapuh, jangan ragu, buktikan kepada mereka bahwa kamu tidak seperti apa yang mereka katakan. Dan ingat, harus tetap semangat apapun kondisinya. Walaupun saat ini kamu sedang jeblok dalam kondisi keuangan, tangan kamu terlalu gatal untuk mengeluarkan uang, kemudian hubungan asmara kamu juga sepertinya lumayan panas di hari Senin ini, tetapi kamu juga tidak boleh menyerah. Karena apa? Kalau kamu menyerah, mereka akan senang. Nah, kamu kan nggak mau melihat mereka senang. Maka dari itu, harus terus melangkah, harus terus berjuang. Walaupun kamu sedang dalam kondisi rapuh, jangan terlalu menampakkan kerapuhan kamu di hadapan mereka. Tetap menjadi seorang Taurus yang kuat, tetap menjadi seorang Taurus yang punya mental petarung. Dan ingat, walaupun di akhir bulan Juli nanti kamu dikorbankan, tapi pastikan pengorbanan kamu itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin 29 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Di sini artinya apa? Di sini memang kamu ini sering terkena apa ya? Sering terkena sebuah permasalahan yang berkaitan erat dengan diri kamu sendiri. Nah, di hari Senin ini sepertinya kamu agak sedikit permasalahan dengan pasangan kamu. Kamu itu sebenarnya membutuhkan pasangan yang bisa memotivasi kamu, yang bisa mendorong kamu, yang bisa memberikan kamu itu support. Tetapi di sini memang pasangan kamu masih belum bisa maksimal di dalam memberikan semangat, di dalam memberikan motivasi, di dalam memberikan support. Di sini memang ketika Gemini ada masalah, ketika kamu itu cerita dengan pasangan kamu, yang kamu dapatkan itu bukan solusi, tetapi apa? Tetapi malah curhatan balik daripada pasangan kamu. Misalnya seperti ini. Misalkan kamu manggil pasangan kamu yang gitu ya. Yang ini aku ada masalah keuangan nih. Nah, pasangan kamu ini nggak memberikan solusi, tetapi dia, iya yang aku juga malah ada masalah uang juga. Nah, jadi malah saling berlempar-lemparan cerita. Jadi malah akan seperti itu hubungan asmara kamu. Nah, masalah seperti itu seharusnya bisa kamu atasi dengan apa? Dengan salah satu memposisikan diri sebagai alpha.
sebagai netral. Ketika si A bercerita, maka si B itu mendengarkan. Terkadang memang yang dibutuhkan Gemini ini bukan solusi, tetapi didengarkan. Ketika Gemini itu cerita, itu didengarkan. Cukup dengan mendengarkan curhatan daripada Gemini, itu akan membuat hati Gemini itu plong, los, lega. Jadi seperti itu. Maka pasangan kamu itu harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh zodiak Gemini. Yang menjadi persoalan adalah pasangan kamu masih belum bisa menjadi sosok pendengar yang baik bagi permasalahan yang dihadapi oleh zodiak Gemini. Nah, untuk sisi pekerjaan dan sisi keuangan, di sini ada kartu King of Swords, masih tetap berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Daripada sisi keuangan masih berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Ya mungkin kamu perlu bersedekah ya di hari Senin ini, di akhir bulan Juni ini kamu perlu bersedekah untuk bisa membuka keran rezeki yang lebih baik lagi di bulan Juli tahun 2020. Di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Gemini, ayo di akhir bulan Juni ini kita tutup dengan bersedekah supaya menghadapi bulan Juli nanti dengan perbaikan keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Strength, cukup nggak bagus ya. Dan ada kartu Ace of Cup. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya ada permasalahan di dalam hubungan asmara. Di sini Strength lebih cenderung ke komparasinya hubungan asmara ya kalau untuk Cancer energinya sepertinya. Jadi di sini buat kamu yang punya zodiak Cancer di dalam hubungan asmara itu sering berantem itu ya mungkin bisa dikatakan wajar ya. Sering berantem itu wajar. Tetapi di sini memang frekuensi permasalahan, frekuensi berantemnya kamu dengan pasangan kamu itu sepertinya terlalu sering. Kenapa saya katakan terlalu sering? Ibarat kata seminggu itu ada 7 hari. 7 hari, 5 harinya itu berantem, 2 harinya itu baikan. Jadi memang terkadang berantem baikan lagi, berantem baikan lagi, berantem baikan lagi, berantem baikan lagi. Memang simpel seperti itu, memang kehidupan asmara Cancer dengan pasangan tuh kadang seperti itu. Kalau ibarat kata kartun itu kayak kartun SpongeBob gitu loh. Itu apa tikus sama kucing itu nggak bisa akur, jadi kayak spons gitu, jadi nggak bisa akur. Jadi seperti itu. Tom and Jerry maksudnya. Jadi gitu. Jadi Cancer itu harus bisa saling memahami dengan pasangan. Ketika Cancer ada masalah, pasangannya mendengarkan. Jangan mencari masalah, jangan menambah masalah, jangan menambah runyam. Udah kehidupan Cancer ruwet, malah ditambah ruwet, maka yang ada malah saling uring-uringan. Jadi permasalahan di dalam hubungan asmara adalah ketika malah saling memperbesar masalah yang saat ini sedang Cancer hadapi. Maka uring-uringan yang terjadi di dalam hubungan asmara ini sebenarnya hanya masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan cukup rapi. Kemudian untuk masalah keuangan, sebenarnya di hari Senin ini bisa dikatakan cukup stabil, cukup lancar daripada sisi keuangan. Akan tetapi daripada sisi pemikiran, daripada sisi perasaan, sepertinya pikiran kamu itu penuh. Pikiran kamu itu penuh dengan beban, penuh dengan tekanan. Besok kerja gimana, besok memperbaiki keuangan gimana, kok bisa memperbaiki keuangan padahal lancar. Tetapi kan kamu nggak tahu di bulan Juli nanti pengeluaran kamu di awal bulan pasti akan lebih besar. Jadi semua itu kamu pikirkan sendiri. Mau cerita dengan pasangan pun juga sepertinya pasangan kamu tidak bisa menjadi solusi yang prima buat masalah kamu. Jadi seakan-akan semua itu kamu pendam sendiri sampai pikiran kamu itu tumpah. Nah, ketika tumpah ini justru menyebar di dalam sisi perasaan kamu. Malah ada perasaan yang berkecamuk sehingga kamu malah sering yang namanya mengedepankan sebuah prasangka yang negatif terhadap kehidupan kamu. Besok bagaimana kehidupan saya? Nah, kamu tidak boleh seperti itu. Hari besok ya kamu harus berpikir positif. Karena apa? Ketika kamu berpikir positif, maka Tuhan akan memberikan juga energi yang positif kepada kehidupan kamu. Karena Tuhan itu terkadang tergantung kepada prasangka hambanya. Kalau kamu berprasangka baik, maka kehidupan kamu di hari besok juga pastinya akan baik. Akan tetapi, jika kamu sebaliknya, maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang sebaliknya pula. Jadi, berprasangka positif dan harus pasrah dengan keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Dia sebaik-baiknya pengatur rencana di dalam kehidupan kamu. Jalani kehidupan kamu, selesaikan masalah yang kamu hadapi, kamu pasti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak daripada di bulan Juni tahun 2020 ini. Persiapkan diri kamu untuk menghadapi bulan Juli tahun 2020 nanti. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin 29 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Empress dan di sini ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus berhenti mengalah di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Di dalam lingkungan pekerjaan kamu sepertinya ada beberapa permasalahan. Nah, ketika ada permasalahan ini, usahakan kamu jangan mengalah. Kenapa saya sarankan jangan mengalah? Kamu terlalu sering yang namanya memaklumi orang lain. Kamu terlalu sering yang namanya memaafkan kesalahan orang lain. Maka di hari Senin ini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, berhentilah mengalah, jangan terlalu sering yang namanya memaafkan dan memaklumi orang lain dengan mengorbankan diri kamu sendiri. Kamu di dalam lingkungan pekerjaan kamu berhak yang namanya egois. Karena apa? Kamu itu adalah leader, kamu adalah pimpinan, kamu tidak boleh disetang, dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, kamu harus memperjuangkan apa yang memang menjadi hak kamu. Kamu memperjuangkan apa yang memang menjadi kebahagiaan kamu di lingkungan pekerjaan kamu. Ingat, kamu juga berhak mendapatkan apa yang kamu inginkan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jadi jangan terlalu mengalah dengan mengorbankan diri kamu, terutama di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kenapa lingkungan pekerjaan kamu ini tidak kondusif? Karena kamu sering memaklumi, kamu sering mengalah, kamu sering mentolerir, kamu sering memaafkan kesalahan yang dibuat oleh rekan-rekan kerja kamu. Oleh karena itu, ketika kamu ingin lingkungan kerja kamu ini kondusif, maka kamu juga perlu yang namanya ketegasan di dalam pekerjaan kamu. Walaupun secara pemasukan di sini cukup lancar, tetapi jika kondisi pekerjaan kamu tidak kondusif, maka lambat laun kondisi keuangan kamu juga akan terpengaruh dengan situasi yang tidak kondusif di dalam kehidupan pekerjaan kamu. Dari sisi hubungan asmara pun juga begitu. Kalau dari sisi hubungan asmara, ketika pasangan kamu salah, ya udah kamu tegur, kamu nasihati, dia harus bisa menerima nasihat dari kamu. Karena apa? Karena nasihat kamu itu juga baik buat dia. Tetapi kalau dia sudah mulai ngeyel, kamu lebih baik diem. Karena kalau kamu bicara, yang ada malah anti saling adu argumentasi yang tidak menemukan solusinya. Maka dari itu ketika kamu memberikan nasihat kepada dia, usahakan masih dengan taraf yang halus, jangan terlalu kasar, jangan terlalu tegas, tetapi dengan penuh kasih sayang. Supaya apa? Supaya pasangan kamu itu bisa menerima, bisa mencerna nasihat apa yang kamu berikan kepada pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo, dan ingat, di lingkungan pekerjaan kamu jangan terlalu sering yang namanya memaklumi kesalahan daripada rekanan kerja kamu. Oke, setelah zodiak Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Seven of Cups dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Di hari Minggu kemarin sudah saya katakan ada kabar gembira untuk Virgo semua. Kali ini Virgo sudah mulai bahagia, sehat, selamat, sentosa di akhir bulan Juni tahun 2020. Jadi sepertinya memang ekstrak kebahagiaan yang didapatkan oleh zodiak Virgo di akhir bulan Juni ini cukup banyak sekali. Artinya di akhir bulan Juni ini sepertinya banyak sekali nikmat yang didapatkan oleh zodiak Virgo. Ya, pertama, nikmat kesehatan. Di sini alhamdulillah, puji Tuhan, Virgo masih diberikan kesehatan, masih diberikan mata untuk bisa melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, lidah untuk merasa, dan kulit untuk merasakan. Sepertinya di sini kamu harus mensyukuri hal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu masih diberikan keluarga yang masih bisa untuk berbagi kasih sayang dengan kamu. Yang ketiga, kamu diberikan pasangan yang pengertian dengan kamu, walaupun kamu banyak masalah, banyak tekanan, pasangan kamu bisa memberikan support yang baik terhadap kamu, sehingga di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 ini sepertinya kondisi hubungan asmara kamu juga berada di dalam kondisi yang cukup stabil. Kemudian dari sisi pekerjaan juga sepertinya di hari Senin ini pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan maksimal, sehingga kamu mengakhiri bulan Juni tahun 2020 ini dengan sesuatu yang positif, terutama di lingkungan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, daripada sektor keuangan, sepertinya hal-hal yang bersifat materi di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 ini sepertinya cukup lancar, cukup baik, dan tidak ada suatu kendala. Artinya di sini kamu menutup bulan Juni ini dengan sangat baik, yaitu menjadi kabar gembira bagi Virgo semua. Kali ini Virgo sudah merasakan bahagia, sehat, selamat, sentosa, ekstrak yang sangat luar biasa untuk kehidupan zodiak Virgo di akhir bulan Juni
tahun 2020 ini. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kamu masih diberikan rasa nikmat yang luar biasa di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin 29 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, The Lovers. The Lovers biasanya ini harus positif ya. Oke, The High Priestess. Jadi memang seperti yang sudah saya katakan, 5 zodiak yang akan mendapatkan keberuntungan di bulan Juli tahun 2020, salah satunya adalah zodiak Libra. Nah, di sini sepertinya di akhir bulan Juni tahun 2020 ini, pondasi-pondasi keberuntungan daripada zodiak Libra itu sudah mulai terasa. Di sini memang sepertinya buat kamu yang punya zodiak Libra, di hari Senin ini tanggal 29 Juni tahun 2020 kita mikir secara asmara terlebih dahulu. Di sini semakin kesini Libra itu mulai menyadari kalau hubungan asmara ini seharusnya bisa saling membahagiakan satu sama lain. Oleh karena itu yang ada saat ini adalah Libra berusaha keras untuk menjaga kondusivitas daripada hubungan asmara yang ada di dalam kehidupan Libra itu sendiri. Jadi ketika hubungan asmara itu ada permasalahan, di sini Libra berusaha keras untuk bisa memotong agar permasalahan itu tidak merembet kemana-mana. Jadi ketika ada masalah, Libra selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan segera. Jadi hal ini cukup bisa dikatakan sangat baik sekali untuk menjaga kondisi hubungan asmara agar tetap dalam kondisi yang harmonis. Kemudian kalau dari sisi keuangan, memang di akhir bulan Juni tahun 2020 ini masih ada persoalan daripada sisi keuangan, tetapi di sini kamu sudah mulai berusaha untuk merajut ulang, untuk menjahit ulang daripada kondisi finansial kamu. Artinya kamu sudah mulai menyadari kesalahan yang kamu buat di bulan Juni tahun 2020, khususnya daripada sisi keuangan. Jadi di akhir bulan Juni ini, di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, daripada sisi kondisi keuangan, kamu berusaha keras untuk menata daripada sistem kondisi finansial kamu. Nah, ini akan kamu rasakan dampaknya kapan? Nanti ketika kamu masuki bulan Juli tahun 2020. Kemudian daripada sisi pekerjaan, memang di sini ada dua tipe Libra. Tipe Libra yang pertama masih bingung dengan kondisi pekerjaannya ini seperti apa, dan tipe yang kedua Libra yang sudah merasakan beban tanggung jawab daripada pekerjaan. Jadi mau seberat apapun beban daripada pekerjaan Libra, Libra tetap dengan semangat, tetap dengan ikhlas untuk menjalani daripada pekerjaan yang saat ini sedang Libra jalani. Walaupun memang hasilnya tidak seberapa, walaupun hasilnya memang tidak maksimal, tetapi di sini dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, maka daripada hasil yang tidak seberapa itu masih tetap harus disyukuri. Karena apa? Karena dengan rasa syukur nantinya akan menambahkan nikmat-nikmat yang akan kamu temui di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan tetap semangat mengakhiri bulan Juni tahun 2020 ini harus dengan semangat yang positif untuk bersiap menghadapi bulan Juli tahun 2020 nanti. Dan ingat, keseimbangan di dalam kehidupan kamu seperti logo zodiakmu itu penting. Jadi antara perasaan dan pemikiran itu harus seimbang, harus sinkron. Maka ketika perasaan dan logika itu bisa sinkron, maka kamu akan menemui kebahagiaan di bulan Juli tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra supaya menghadapi bulan Juli tahun 2020 nanti penuh dengan kebaikan. Dan semoga saya doakan rezeki kamu semakin lancar, kamu diberikan kesehatan, penalaran pemikiran yang baik, dan diselesaikan daripada semua masalah yang saat ini sedang membelenggu kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin 29 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Queen of Wands dan di sini ada kartu The Tower. Di sini kalau bisa saya katakan daripada zodiak Scorpio, di sini memang keadaan yang saat ini sedang kamu alami itu terkadang tidak bisa kamu kendalikan. Nah, di sini sepertinya ada beberapa hal yang menghancurkan perasaan kamu, menghancurkan daripada sisi batin kamu. Maka dari itu ketika ada beberapa hal, ada beberapa keadaan yang sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan, maka kamu harus bisa melepaskan, harus belajar mengikhlaskan. Karena apa? Karena kamu harus berhenti yang namanya menyesali apa yang sudah kamu perbuat. Yang salah ya sudah,
harus diperbaiki, jangan terlalu disesali. Karena terlalu banyak menyesali, maka yang ada kamu malah akan dalam situasi yang tertekan. Maka dari itu, usahakan di hari Senin ini kamu harus bisa cerdas dalam menerima kenyataan dan berhenti untuk memaksakan hal yang tidak mampu untuk kamu lakukan. Karena apa? Kalau kamu masih terlalu memaksakan, maka kamu akan menyakiti diri kamu sendiri. Bukan hanya menyakiti diri kamu sendiri, bahkan juga akan menyakiti pasangan, bahkan juga akan menyakiti keluarga kamu. Maka dari itu, cara terbaik untuk menghadapi hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 ini adalah kamu menerima kenyataan dan berhenti untuk memaksakan keadaan yang sepertinya kamu tidak mampu untuk mewujudkan. Artinya di sini di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 ini kamu harus berpikir sesuai dengan realitas dan kenyataan yang ada. Ingat, jangan terlalu memaksakan kalau kamu tidak sanggup untuk melakukan. Daripada sisi pekerjaan juga harus berhati-hati. Sepertinya ada berbagai permasalahan yang akan kamu temui di 2 hari ke depan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dari sisi keuangan juga harus berhati-hati. Di situ Queen of Wands ada kucing hitam yang artinya akan ada pengeluaran yang besar entah di beberapa hari ke depan, sepertinya 1 minggu ke depan sepertinya akan ada yang namanya pengeluaran yang tidak terduga yang skalanya besar di dalam kehidupan finansial kamu. Jadi kamu harus waspada, terutama buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Tetapi apapun itu kamu harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin 29 Juni tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yusuf yang setiap hari selalu komentar. Di sini ada kartu Pack of Swords dan ada kartu The Hermit. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Sagittarius? Di sini sepertinya memang terkadang Tuhan itu menghambat beberapa rencana kamu. Ingat ya, Tuhan menghambat. Oh, Tuhan kok menghambat? Wah, jahat banget nih penistaan nih adminnya. Jadi seperti ini. Terkadang Tuhan itu menghambat rencana kita karena Tuhan itu tahu kita itu belum saatnya untuk mewujudkan rencana kita. Kalau kita itu diwujudkan kepada rencana kita terlalu prematur, maka rencana kita itu malah akan membawa dampak keburukan kepada diri kita. Oleh karena itu Tuhan menghambat rencana kita supaya apa? Supaya kita itu lebih matang ketika menjalankan daripada rencana kita. Maka dari itu kamu harus menyadari hal itu. Jangan malah, wah ini Tuhan ini gak adil, ini kok rencanaku gagal. Jangan seperti itu. Tetapi kamu harus punya keyakinan bahwa terkadang Tuhan itu menghentikan rencana kamu supaya apa? Supaya kamu itu lebih matang, lebih mematangkan secara pemikiran, lebih kuat secara mentalitas. Untuk apa? Untuk mewujudkan daripada rencana kamu. Karena apa? Karena kalau diwujudkan terlalu terburu-buru, yang ada malah akan terlalu prematur dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu terkadang memang yang harus kamu sadari dalam urusan hubungan asmara, dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan keuangan, terkadang Tuhan itu membuat kamu kecewa. Karena apa? Karena keinginan kamu itu tidak terwujudkan. Tetapi itu semua dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kamu dari beberapa keadaan yang tidak baik untuk kehidupan kamu. Jadi kamu tidak boleh merasa Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupan kamu. Tuhan sudah punya rencananya, Tuhan sudah punya jalannya untuk kehidupan kamu. Jadi kamu harus percaya, ketika kamu berada dalam situasi kekalutan, maka siapa yang kamu cari? Yang kamu cari adalah Tuhan. Karena apa? Ketika kamu dalam suatu masalah yang membuat semuanya gelap, yang kamu cari siapa? Yang kamu cari adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Tuhan yang memberi kamu kehidupan, Tuhan yang memberi kamu nafas, Tuhan yang memberikan kamu bisa melihat dan sebagainya. Oleh karena itu ketika kamu saat ini sedang dalam kesulitan, maka siapa yang harus kamu cari? Tuhan yang Maha Esa. Itu kuncinya. Ketika kamu mencari Tuhan, maka kamu bisa lebih berdiri tegar untuk bisa menghadapi segala bentuk permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Daripada sisi keuangan memang tidak ada masalah, tetapi daripada sisi asmara dan daripada sisi pekerjaan, sepertinya kamu harus menangkis beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul secara tiba-tiba di dalam urusan pekerjaan kamu dan permasalahan eksternal daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, yang sepertinya ada beberapa pihak yang tidak menyukai hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin terakhir bulan Juni tahun 2020, tepatnya di tanggal 29 Juni tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020.
resonate tidak resonate semua kembali kepada mood and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan jawab komentar kamu. Dan mau yang lebih private lagi bisa hubungi Facebook fanspage zodiak harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu yang logonya seperti ini. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Jaya Hadidiningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.